pernah bisa masuk. Ya, fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'limihi wa ijlalihi. Faman imtala qalbahu bi ta'limi ilmi salaha an yakuna mahallan lahu. Kedudukan seseorang dalam dunia ilmu itu tergantung seberapa besar dia mengagungkan ilmu. Semakin besar pengagungannya terhadap ilmu, semakin hatinya itu pantas untuk menjadi tempat ilmu. Ya, Masya Allah. Itu mungkin 2 quote saja udah kayaknya kita udah selesai aja ya. Karena itu sudah sangat sangat luar biasa gitu perkataan para ulama itu ya. Itu mungkin ya satu mukodimah kita gitu ya. Semoga teman-teman siapin nih gitu ya. Siapin fisiknya karena di antara niat belajar itu raf'u hujat kebodohan dari diri sendiri. Jadi teman-teman ikutan kelas 22 hari. Saya nggak tahu kenapa 22 hari ini ya. Nanti ceritain ya. Kenapa 22 hari gitu? Ya apakah karena yang 8 harinya itu pas liburan gitu. Nggak tahu ya. Nanti saya ceritain lah kenapa 22 hari gitu. Oke, udah siap teman-teman? Kalau siap tulis 1000, kalau belum siap tulis 255. Terserah saya mau ngasih angka berapa. Oke, 1000 ya. Kalau hadir itu artinya fisiknya ada, hatinya ada. Kalau ada doang itu berarti ya masih telosoran, masih makan mie, masih di motor gitu ya. Karena ada satu kata menarik ya yang pernah disampaikan sama tokoh fiktif siapa Sherlock Holmes sama temennya. Si temennya ini Sherlock Holmes datang ke rumahnya si temennya ini saya agak lupa namanya siapalah. Terus habis itu di apartemennya Sherlock Holmes bilang, kamu punya pembantu perempuan ya? Kemarin habis kehujanan ya, ini kamu begini. Terus si yang punya rumah itu, si temennya ini bingung. Kamu baru kesini loh, kok kamu tahu semuanya gitu. Terus Sherlock Holmes bilang lagi, coba kamu sudah berkali-kali tinggal di apartemen ini. Berapa anak? Gak bisa jawab. Kemudian Sherlock Holmes sambil nyender gitu tangannya terus bilang, kamu hanya ada, bukan hadir. Wah, keren banget tuh kata-katanya. Menarik gitu ya, menarik. Jadi ada perbedaan antara orang yang ada dan hadir. Hadir itu ya sepenuhnya kita pikirannya, matanya, telinganya, hatinya itu terbuka. Kalau ada tuh cuman masuk di webinar ini karena dipaksa panitia. Mungkin. Ya, jadi coba tulis di kolom chat lagi. Udah hadir atau ada doang? Coba tulis kolom chat. Udah hadir. Ya, yang lainnya nih ada pasti ada 300 peserta ya. Cuman sisanya mungkin belum masuk. Nggak dipaksa mas, oke hadir sudah hadir. Ada doang, wah. Kalau ada doang ya nanti ilmunya beda gitu. Oke, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan membahas seputar tadi ya sudah dibahas bagaimana supaya ketika kita baca itu nggak cuma sekedar jadi kebiasaan tapi bisa jadi sebuah karya. Tadi sudah disampaikan juga sama Mas Ahmad ya. Panggilannya Mas Ahmad apa Mas Ahmad ya? Udin juga. Udin juga ya. Oke siap. Nanti Udin khawatirnya kebanyakan soalnya ada Nah, Udin sedunia tuh ya. Masalah. saya mudah-mudahan jadi ketuanya gitu. Oh gitu. Kak Zai, oh Masya Allah. Lucu juga Kak Zai, oke. Ya, tadi sudah disampaikan, saya sudah menuliskan 7 ebook. Alhamdulillah sekarang ini juga saya lagi libur media sosial untuk menyelesaikan ebook ke-8 sambil prepare buku kedua. For information juga, semoga Allah mudahkan. Tadi juga hari ini baru meeting juga sama penerbit ya buat ngobrolin buku kedua lagi. Mungkin forma productivity. Productivity tertinggi itu Ramadan. Ya, productivity tangan itu Mbak Febri. Enggak ya? Aku pencet. Oh, kayaknya. Ya minta doanya ya semoga Allah mudahkan untuk buku kedua saya. Oke. Gimana supaya kita bisa
menghasilkan sebuah karya dari buku. Saya kasih gambaran dulu ya. Silakan teman-teman memvisualisasikan sendiri-sendiri. Ini kelas eksekutif, jadi jangan kayak kelas kebiasaannya lah pakai PPT, di screenshot, di foto. Janganlah, kita berusaha untuk mengeluarkan imajinasinya. Ya, ketika kita baca, itu artinya ada kesan baru, ada materi-materi baru. Adanya ilmu itu akan mempengaruhi decision kita. Ya, pengambilan keputusan kita. Kita mau A atau mau B atau mau C, itu basicnya karena punya ilmu. Ya, itu basicnya karena punya ilmu. Setelah kita menentukan pemilihan kita, decision kita gitu ya, kita akan lanjut untuk melakukan aksi. Setelah aksi, barulah melahirkan hasil. Meskipun hasil di sini nggak 100% bisa kita pastikan ya, karena hasil itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang jelas runtutannya seperti itu. Ada pengetahuan melahirkan sebuah keputusan baru, kemudian keputusan itu melahirkan aksi, dan aksi itu melahirkan hasil. Ya. Sekarang teman-teman sudah belajar 22 hari baca buku. Itu baru step pertama. Baru sekedar menambah knowledge doang. Step keduanya lanjut ke pengambilan keputusan. Teman-teman mau melanjutkan lagi baca buku, atau teman-teman nggak mau melanjutkan lagi baca buku, atau teman-teman mau nonton kartun aja, atau mau nonton anime aja, atau mau nonton drakor aja, itu pengambilan keputusan. Ya, dan nantinya itu akan mempengaruhi action kita. Akan mempengaruhi action kita, dan action itu melahirkan progres itu melahirkan hasil. Sampai sini paham nggak roadmap-nya? Bagaimana supaya kita bisa melahirkan sebuah karya dari membaca? Coba kalau paham tulis POLL 1 2 3 4 5. Kalau nggak paham tulis X T Z Z I F. Bingung-bingung tuh. Oke. Yang nggak fokus pasti nggak bisa jawab. PO, ayo PORL. Nah, mulai kelihatan nggak banyak yang nggak fokus nih. Gimana nih? Udah selesai apa lanjut? Ya, itu cara gampang buat ngetes orang. Kalau diginiin pasti kalau nggak fokus saya yakin nggak bisa jawab. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi ya. Nggak apa-apa. Saya bersyukur banget ini Mas Ahmad gitu ya, karena Masya Allah nih, saya ngomong didengerin itu 1-2 orang tuh luar biasa loh, ya. Karena ketika zaman dulu itu Nabi Nuh itu ngomong tuh pada telinganya pada diginiin. Ini apalagi nih, Dodi kepencet juga. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Jadi dulu tuh Nabi Nuh kalau ngomong kaumnya tuh gini, nggak mau dengerin. Masya Allah. Ini makanya saya bersyukur banget gitu ya. Ngomong ada 5 orang aja yang dengerin tuh udah luar biasa gitu. Udah luar biasa banget. Insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Nah, artinya setelah membaca itu nggak cuma sekedar ya sudah jadi pengetahuan doang, enggak. Gimana caranya supaya bisa melahirkan buku? Ini buku saya ya. Coba saya ganti dulu backgroundnya. Siapa tahu ada yang belum tahu. Siapa tahu ada yang belum tahu. Ini. Ini buku saya ya. Remake saatnya menata ulang diri. Ini udah ada di Gramedia. Silakan nanti atau kapanpun lah besok misalnya kalau mau mampir cari buku remake saatnya menata ulang diri. Nah, buku ini based on surat Al-Asr. Ya. Buku ini based on surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dari ayat itu menggabungkannya. Di sini ada tahapan-tahapannya. Ini teman-teman nanti bisa cek. Nah, buku ini
jelas nggak bisa lahir tanpa banyaknya membaca. Nggak bisa. Tanpa, kalau sebagai orang muslim, tanpa ikut kajian, nggak bisa. Ya, itu juga yang terjadi sama teman-teman nih, banyak kan SMA apa kuliah apa kerja, coba tulis di kolom chat. Tulis aja kerja, kuliah, jomblo, enggak ya, enggak usah statusnya. Kerja atau kuliah atau ini nyubon. Anak saya nyubon itu benar, kalau ini bukan. Kerja sambil nganggur. Gimana tuh maksudnya? Kerja, kerja, kuliah, kerja, SMA, kuliah S2, kerja, kuliah, Masya Allah. Banyak yang kerja, banyak yang udah kerja ya, oke. Ya. IRT, full time bapak rumah tangga, Masya Allah. Ya, mantep banget nih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi emang di sini random ya. Artinya banyak apa? Banyak profesi, banyak profesi. Nah, meskipun demikian, kita semua pasti punya waktu untuk membaca. Ya, kita semua pasti punya waktu untuk baca, itu kan gitu ya. Sempatkan untuk sempat. Ada yang di sini punya jadwal buat baca buku? Coba kalau punya tulis 10, kalau nggak punya tulis 5. 10, 10, 10, 10. Sempat kan tuh sempat ya. 10, 5, nggak punya jadwal. Oke. Sebenarnya lebih setuju kalau nggak punya jadwal baca buku. Maksudnya gimana Mas Bagas? Maksudnya gini, kalau kita sudah mengubah identitas kita menjadi seorang pembaca, kita nggak perlu lagi buat jadwalin waktu. Karena setiap saat kita ada waktu, kita baca. Ya, itu maksudnya, bukan 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 apa namanya, nggak punya jadwal tapi nggak pernah baca tuh enggak. Tapi maksud saya, harusnya kita udah nggak punya jadwal. Harusnya. Kalau identitas kita udah berubah jadi pembaca. Tapi kalau kita masih punya jadwal, berarti kita masih berusaha untuk menjadi pembaca. Kapanpun ada waktu mereka baca. Tapi kalau punya jadwal, misalnya pagi hari jadwalin baca buku. Pagi harinya kelewat. Saya yakin nggak baca sampai sore. Aneh memang, tapi itu terjadi. Ya, aneh memang, tapi itu terjadi. Nah, jadi kalau pengen identitasnya menjadi pembaca, kita nggak punya jadwal lagi buat baca. Kapanpun ada waktu, sebisa mungkin kita baca buku. Ya, itu beberapa cara untuk memperbanyak bacaan kita. Kemudian, stepnya setelah kita baca buku, kita review, kita menjadi active reader. Saya kasih contoh lagi. Ini baru selesai juga. Saya baca. Ini saya mati ya, izin ya, kelihatan. Nah, ini contoh nih. Saya lagi baca bukunya Knight Trenton. Ini ada satu, terus ada yang buku satu lagi ada, sama di Kindle ada lagi. Ya, saya lagi memperbanyak referensi buat buku kedua saya. Toh, ketika kita baca buku, maka kita jadi active reader. Cara aktifnya gimana, Mas? Mungkin yang biasa udah pada pakai apa namanya, di sticky note ya, di sticky note paling kayak gitu ya, di sticky note terus ditandai gitu. Tapi udah ada yang coba buat bikin sticky note yang besar ini enggak? Ini adalah rangkuman dari capture yang kita baca. Kita memvisualisasikan sendiri alurnya. Ini yang kadang kelewat nih. Jadi cuma dari doang begini atau dikasih highlight doang. Kalau seperti itu, kita belum aktif. Kita belum berpikir ini tuh arahnya ke mana sih gitu. Nah, tapi kalau kita sudah bisa menggambarkan itu, kita akan lebih gampang sebenarnya. Sebenarnya kita akan lebih gampang. Ya. Nah, coba deh. Ini. Saya contoh lagi nih. Ini ada gambar-gambar orang itu. Ini nggak ada di bukunya, nggak ada gambarnya. Tapi saya berusaha untuk memvisualisasikan sendiri.
Nah, itulah keunikan membaca. Kita bisa terserah sepemikiran kita, sepemahaman kita. Nah, ketika kita mengubah seperti ini, itu kita mengubah informasi menjadi sebuah pemahaman. Kalau kita baru baca, kita berarti baru sekedar mendapatkan informasi. Kita belum bisa paham. Itulah kenapa di Quran surat Al-Asr ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq. Setelah ilmu dilakuin baru bisa sharing. Ya kan? Kalau kita baru punya ilmu doang, kita kan stuck. Kita nggak bisa berpikir kemana-mana karena belum dilakukan. Ya, nah itu contoh. Itu contoh di buku ini. Bahkan sesekali saya punya catatan untuk membantah sebagian kalimat. Kalau yang saya nggak setuju, saya bantah. Ini juga perlu kita berusaha gitu loh. Bisakah kita membantah itu gitu? Kalau memang itu keluar dari syariat terkhusus ya. Kalau saya fokusnya di dunia self improvement, saya beberapa kali ada bantahan-bantahan. Meskipun buku Atomic Habit ada saya bantahannya. Ya ketika James Clear bilang semua orang tuh mencari ketenaran, saya tulis enggak juga, saya enggak cari ketenaran. Contoh, artinya sebisa mungkin kita aktif gitu. Dan kita nggak bisa membantah itu kalau kita masih minim referensi. Terkhusus referensi agama yang paling penting buat kita sebagai seorang muslim. Nah, setelah kita dapetin beberapa hal ini, kita catat dari buku ini, kita bikin review singkat-singkat, ya. Bisa dibikin di Notion atau dimanapun boleh-boleh aja gitu, bisa. Atau teman-teman bisa mencatat di e-book kecil ini, kayak gini. Saya nyatet apa namanya quotes-quotes atau perkataan doang. Ya, saya mencatat quotes atau perkataan doang. Nah, for information juga, e-book saya yang ke-7, ternyata aku hanya butuh tidur, itu berangkat dari satu kalimatnya Bill Clinton, seorang presiden Amerika di masanya. Bill Clinton itu pernah ngomong bahwa banyak orang melahirkan keputusan yang salah dalam hidupnya karena kurang tidur. Dari satu quotes itu, akhirnya saya asa lagi menjadi sebuah gagasan dan akhirnya melahirkan e-book. Nah, dari sini teman-teman juga bisa melakukan itu. Jadi untuk membuat sebuah karya dari bacaan kita, itu nggak harus semuanya dirangkum gitu, nggak. Tapi kita ambil satu poin, ya, itu anggaplah kita poin itu benih, ya benih. Nah, banyak orang, ini menurut saya ya, banyak orang pengen melahirkan sebuah karya, tapi keburu-buru, ya. Ketika dia dapat ide, dia pengen langsung berbuah. Padahal yang namanya ide itu bagaikan benih. Benih itu semua orang bisa dapat. Tapi kalau pengen melahirkan karya dari benih itu, ya kita harus tangkap dulu benihnya. Kita tanam dulu, kita sirami dulu, kita tunggu sampai besar barulah berbuah. Apa maksudnya di sini? Contoh tadi, e-book saya yang ke-7. Saya dapat benihnya itu dari kalimatnya Bill Clinton. Ya, dan juga di Al-Qur'an. Ya, wajalna laila libasa wajalna nahara ma'asya. Allah jadikan pagi itu untuk kerja, malam itu istirahat. Itu juga termasuk, ya. Nah, itu adalah satu ide. Kemudian saya berusaha untuk cari buku soal pembahasan tentang tidur. Saya baca 2 buku. Why We Sleep karya Matthew Walker dan satunya lagi saya agak lupa namanya. Lupa saya namanya lah, ya. Nah, kemudian itulah yang namanya memupuki ide kita. Jadi jangan keburu-buru buat melahirkan buku kalau referensinya masih terbatas. Setelah kita baca tambahan referensi, berarti pupuk itu sedang kita sirami. Sudah mulai tinggi, sudah mulai punya pohon, baru kita melahirkan sebuah karya. Nah gitu. Sampai sini paham nggak? Kalau paham tulis 1000, kalau nggak paham tulis 500. Coba 1000, 1000. Oke ya. Paham ya? Jadi
Kalau kata David Allen pada yang mahal di Amerika, your is for having ideas, not for holding them. Otak kita itu hanya untuk menciptakan ide, bukan untuk menggenggamnya. Ketika kita banyak baca, pasti adalah ide gagasan yang keluar. Maka catat, karena kalau enggak gampang lupa. Ya, setelah dicatat nanti sewaktu-waktu kita lihat lagi, baru kita tambahin lagi referensi-referensi terus sampai akhirnya melahirkan sebuah buku. Ya. Saya kasih contoh sedikit. Ini eksklusif nih. Ini eksklusif banget ini. Mau apa enggak nih? Saya liatin sedikit catatan saya di buku kedua saya, insya Allah. Kalau mau tulis, mau, kalau enggak tulis. Ini eksklusif. Yang tahu cuman dari penerbit dan ini ya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan saya. Bentar, saya buka, bentar ya. Meskipun nggak saya judulnya janganlah. Bentar, saya lihat yang macam-macamnya dulu aja. Gini aja. Masih terlalu dini kalau saya tunjukin semua. Ini saya kasih contoh aja sedikit gambaran. Nah, ini contoh. Di atasnya ada bagan-bagannya tapi nggak saya tunjukin. Dan ada judulnya. Ini contoh. Saya bagi menjadi 3 part di buku kedua nanti. Dan ditulis dulu. Apapun ide pembahasannya ditulis dulu. Ya, entah itu dari buku, dari ayat Al-Quran, dari apapun itu supaya kita ngerti. Jadi nanti bukunya bahasa apa udah yang penting bahasa ya contoh ini bisikan setan, Quran surah Mujadalah 10, Al-Baqarah 268 misalnya. Tulis dulu semuanya. Nanti baru kita rapiin. Ya, cukup sampai situ. Jangan lama-lama. Ya, nanti baru kita rapiin. Itulah cara supaya kita bisa melahirkan sebuah karya. Jangan cuma sekedar berhenti doang baca selesai udah enggak. Saya yakin kalau kayak gitu nggak ada perubahan dalam hidup. Kalau tanpa aksi, ya. Kalau tanpa aksi nggak bakal ada perubahan hidup. Nah, sampai sini paham ya bagaimana runtutannya? Saya ulangi lagi. Yang pertama kita baca buku. Setelah itu kita jadi active reader tadi dengan mencoret-coret, kemudian pakai sticky note buat apa? Gambarin beberapa chapter yang kita baca. Terus habis itu bisa review bukunya singkat-singkat aja. Kemudian bisa catat poinnya di buku kecil. Terus habis itu misalnya mau mulai buku atau itu, saya menyarankan untuk ambil kertas A4. Nggak usah di laptop, nggak usah di iPad, nggak usah dimanapun. Kenapa? Kenapa? Karena ketika kita mau berpikir lewat kertas putih kosong dan bolpen, itu nggak ada tekanan untuk perfeksionis. Nah, ya. Kenapa teman-teman susah buat berkarya? Karena dari awal bikin idenya itu lewat laptop. Udah sibuk mikirin font, udah sibuk mikirin warna font, ya Allah, baru warna font doang ngapain dipikirin gitu. Ya kan? Udah sibuk ini garisnya harus lurus, harus rapi. Belum lagi ada tombol yang namanya delete. Kalau di kertas tuh nggak ada. Dan itu membuat kita jadi nggak perfeksionis. Karena musuh terbesar seorang kreator adalah perfeksionis. Ya. Kalau teman-teman baca e-book saya yakin masih banyak yang typo, saya yakin. Saya yakin masih banyak typo. Tapi ya udah, yang penting juga bisa diterima. Kalau buku saya ya enggak, karena ada penerbit ya, jadi dicek lagi. Tapi kalau e-book beberapa ada yang typo, it's fine, nggak masalah. Paham sampai sini? Nah, ini jiwa perfeksionis ini bahaya. Kalau nggak di apa ya namanya ya, nggak dikendalikan gitu ya. Nah, itu beberapa cara ketika saya mau membuat sebuah karya dari buku. Bisa juga teman-teman misalnya nih mau bahas tentang manajemen waktu misalnya. Teman-teman cari buku tentang manajemen waktu. Misalnya ada 5 buku. 5 bukunya dibaca,
terus jadikan satu buku. Itu juga bisa. Itu cara yang paling relate juga, bisa diakal-akali. Jadi misalnya teman-teman mau nulis tentang kecemasan, insecurity, cari buku tentang insecurity, misalnya 3 atau 4 buku, dibaca semua, dirangkum, nanti buat buku teman-teman sendiri, itu juga bisa. Atau misalnya kita belajar aja dari banyak hal, nanti kita sambungin sendiri, itu juga bisa. Nah, itu beberapa cara untuk melahirkan sebuah karya dari buku, dari bacaan-bacaan buku. Ya, ingat, perfeksionis adalah musuh terbesar seorang kreator. Ya, the real failure for any creator is to stop making stuff. Kegagalan sejati seorang kreator manapun adalah ketika berhenti membuat karya. Ya, kegagalan kreator manapun adalah ketika berhenti membuat karya. Ya, itu beberapa tahapannya. Kemudian sebagai tambahan, beberapa manfaat ketika kita melahirkan sebuah karya dari buku. Yang pertama, kita bisa menjaga ilmu. Kita bisa menjaga ilmu, kita bisa memperluas ilmu, kita bisa mendapatkan amal jariah. Ya, mandala ala khairin, ya, mislu mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang sharing tentang kebaikan terus diamalin sama orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bayangin. Bayangin, ini nggak main-main, ini nggak receh-receh nih pahalanya nih. Nah, itu bisa kita implementasikan ketika banyak baca dan akhirnya melahirkan sebuah karya. Ya, kalau menurut saya sebuah ide itu murah. Ya, ide itu murah, semua orang bisa dapat ide. Tapi mohon maaf, ya, aksi lebih mahal. Mohon maaf ya, ide itu murah, tapi aksi jauh lebih mahal. Itu aja mungkin beberapa tahapannya, beberapa roadmap-nya untuk teman-teman bisa melahirkan sebuah buku. Dan kalau boleh saya nasehatin buat kita semua ya, supaya bisa lebih baca buku. Karena Allah Ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah melahirkan kita dari rahim-rahim ibu kita dalam kondisi kita nggak tahu apa. Dalam kondisi kita nggak tahu apa-apa. Di ayat yang lainnya, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu defaultnya itu bodoh. Ya, defaultnya itu bodoh. Artinya orang-orang yang mau membaca, orang-orang yang mau belajar, itu dia nyadar kalau dirinya itu bodoh. Sebaliknya, orang-orang yang nggak mau baca, orang-orang yang nggak mau belajar, maka dia merasa dirinya udah pinter. Dan ketika orang itu merasa dirinya pinter, ya udah berarti dia bodoh. Ya. Dan sebagai tambahan, ketika kecintaan kita terhadap sesuatu, ya, ketika kita motivasi kita itu menurun terhadap sesuatu, itu menandakan kecintaan kita juga menurun terhadap sesuatu yang ingin kita gapai. Contoh misalnya, kita semua mendambakan surga. Ya, kita sebagai umat muslim mendambakan surga. Ketika motivasi untuk mengejar surga itu lemah, artinya kecintaan kita terhadap surga itu lemah. Ya, sama juga ketika teman-teman pengen, saya mau bermanfaat nih. Tapi ketika baca buku aja malas, berarti kecintaan terhadap kebermanfaatannya itu rendah. Karena motivasi itu akan berjalan lurus dengan kecintaan. Semakin kita cinta surga, semakin kita banyak beramal soleh. Kan kayak gitu. Ya. Semakin kita pengen menggeluti dunia literasi, semakin kita sering berinteraksi dengan dunia literasi. Kalau kita nggak berinteraksi sama dunia literasi, kita nggak cinta sama dunia literasi, itu berarti sesuatu yang berbeda dari hati dan ucapannya. Ya, motivasi dan kecintaan itu berbanding lurus. Semakin kita cinta, semakin kita punya motivasi tinggi. Sebaliknya, semakin kita nggak punya motivasi, saya yakin berarti kecintaannya itu kecintaan yang kerdil, kecintaan yang dusta. Itu aja mungkin ya, sedikit nasihatnya buat kita semua. Semoga bermanfaat. Kita masuk ke sesi tanya jawab aja. Saya kembalikan ke Mas Ahmad. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Bagas. Teman-teman, boleh tepuk tangan secara online dulu ya. Gitu. Alhamdulillah, banyak banget ya
tamparan-tamparan yang saya dapatkan khususnya gitu kan, dan mungkin juga bagi teman-teman sekalian gitu kan, khususnya berkaitan sama tentang perfeksionis gitu ya. Karena jujur Mas Bagas ini sekalian curhat juga gitu kan. eh Pengen melahirkan karya gitu ya saya gitu kan. Tapi kadang tuh kayak ngerasa oh ini masih kurang gitu. Dan saya juga kayak agak parnoan gitu kan, orangnya takut kayak jangan jadi ini salah nih gitu. Jadi kayak riset lagi gitu kan. Tapi akhirnya nggak jadi gitu. Nah mungkin itu juga sekalian apa ya? Mungkin dari Mas Bagas nanti ada feedback gitu terkait itu. Oke. Nah jadi mungkin teman-teman bagi yang ingin bertanya, mangga ya, boleh raise hand gitu kan, atau mungkin boleh di kolom chat juga gitu. Dan sambil nunggu teman-teman sekalian, oke udah ada nih gitu. Dari chat di open mic aja. Eh, Maaf ya ini agak bisik-bisik. Apa kan tadi mention sedikit tentang perfeksionis. Jujur, saya waktu kuliah sampai sekarang kerja gitu ya, mau itu ditulis di kertas atau diketik gitu, masih kalau ada yang typo dikit pasti aja dihapus. Itu gimana ya caranya biar lebih menekankan itu gitu loh. Mau di kertas, mau diketik sama aja gitu. Kasih. Oke, Ya, baik. Terima kasih sama-sama. banyak. Mas Langsung Bagas jawab ya berarti mau ya. langsung di boleh? Ya boleh. Silakan Mas. Bismillah. Terkait perfeksionis ini memang perlu banyakin doa ya. Nah ini menyerang hampir semua orang ya. Hampir semua orang bisa terserang. Tapi perfeksionis juga menandakan bagus ya. Dia untuk kualitas gitu. Terkait tadi misalnya gimana cara supaya sorry, lampu saya mati ya. Habis. Gimana caranya supaya kita bisa mengatasi jiwa perfeksionis kita? Yang pertama, kita perlu untuk menyampaikan ya atau pekerjaan kita kepada orang lain. Kita perlu dalam tanda kutip memvalidasi. Apakah kita itu salah atau sebenarnya udah benar. Contoh, saya pernah mengalami itu. Ya, ketika suatu saat saya bikin salah satu iklan buat brand, sudah syuting, sudah saya tuh kurang pengen untuk diulangi lagi, syuting lagi, bikin skrip lagi. Tapi saya ngerasa bahwa penilaian diri sedikit ngerti cara mengatasi perfeksionis. Akhirnya video itu saya kirimin ke teman saya yang juga orang-orang apa namanya di dunia kreatif lah gitu. Saya kirimin, dia udah bilang, oh ini udah bagus kok gitu. Ya sudah, berarti udah bagus. Dan ditambah lagi saya memvalidasi ke brandnya. Ini saya udah bikin kayak gini gimana? Oh ini udah oke mas. Ya udah. Artinya jiwa perfeksionis itu bisa hilang kalau kita berusaha untuk memvalidasi itu. Kayak misalnya tadi Mbak bikin tugas itu kan buat orang lain misalnya, ya kan gitu ya. Ya udah berarti tinggal tanya aja orang lainnya yang dibikinin tugas itu. Ini tugas saya udah bener apa belum? Kalau belum ya tinggal perbaiki, kalau udah ya selesai. Nah, perfeksionis ini nggak akan pernah hilang kalau itu cuma berhenti di kita. Nah, ya kayak tadi Mas Mas Ahmad juga sama gitu ya. Ini kurang berhenti di diri sendiri. Tapi kalau sudah di-share ke teman orang lain, ya, coba nih saya e-book nih, kamu bisa baca. Kira-kira nanti kasih penilaian. Dari situ kita bisa lebih ngerti. Oh, ternyata e-book saya udah bagus. Oh, ternyata e-book saya kurangnya nih. Ya, itu ada validasinya. Ya. Jadi kalau selama jiwa profesionis itu kita pegang terus buat diri sendiri, saya yakin tuh susah selesainya. Gitu sih Mbak Eca ya. Dan mungkin jawaban juga buat Mas Ahmad ya. Jadi validasi aja sama orang lain di-share. Bahkan ada satu cara juga yang pernah saya baca di bukunya Austin, buku-buku tentang kreativitas gitu ya. Berhubung saya di dunia itu, untuk mengatasi perfeksionis seorang kreator, itu bisa kita melakukan apa namanya, misalnya nih, saya upload hari ini, kemudian saya hapus Instagramnya selama seminggu. Itu diantara cara untuk mengatasi perfeksionis. Bodo amat mau orang mau komen apa, yang penting saya udah share, udah berbagi. Nah,
Itu di antara cara-cara yang bisa kita lakuin. Karena banyak juga orang yang nggak mau melakukan itu karena dia mau dikit-dikit lihat lagi gimana ya komentar orang. Hapus aja udah, upload, hapus, biarin seminggu. Itu bikin perfeksionis kita hilang. Dan kita akan terus berkarya lagi. Kayak gitu sih paling ya, semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Bagas gitu ya. Tadi ada 2 ya poin utamanya supaya bisa meredam jiwa perfeksionis. Pertama, jiwa perfeksionis itu mungkin bagus gitu Mas ya, untuk ya mungkin berhati-hati, tapi di sisi juga bikin kita terhambat berkarya sehingga solusinya ada 2 gitu kan yang ditawarkan sama Mas Bagas. Yang pertama adalah sampaikan aja gitu kan gitu ya. Mungkin lebih akan lebih bagus kepada yang udah expert gitu Mas ya. Kemudian yang kedua juga misalkan di sosmed gitu share aja langsung lalu tinggalin aja gitu dan seterusnya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Bagas. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari Mbak Maya Safitri di kolom chat. Saya izin membacakan. Kak, izin nitip bertanya, mangga. Karena belum bisa open mic, nggak apa-apa. Menurut Kak Bagas, waktu yang paling nyaman untuk baca itu kapan ya dan kenapa? Dan boleh nggak rekomendasiin bacaan yang bagus untuk belajar menulis? Silakan. Ya, bismillah, satu sama wasilillah. Kalau terkait belajar tadi udah saya singgung ya. Terkait baca ya. Kapan waktu baik ya, ya sekarang. Depan guys. Belum bisa se-effort itu untuk baca ya pagi hari. Pagi hari karena pagi itu waktu yang sangat mulia sama Rasulullah. Barik li umat ya. Berkailah umatku di waktu paginya. Ya, itu jadi waktu pagi itu luar biasa. Caranya gimana? Caranya gampang, bangun pagi, handphonenya dimasukin ke lemari. Ya, sesuatu yang nggak terlihat itu bikin kita nggak melakukan apa-apa. Ya, karena kadang aneh ya Mas Arya gitu. Ada orang dari pagi itu sudah buka HP, bangun tidur itu buka HP ngelihat kehidupan orang lain gitu. Maksudnya ya kehidupan sendiri aja belum dilihat, tapi pagi udah berikan asupan insecurity gitu. Keliru gitu. Jadi menurut saya salah satu cara terbaik adalah bangun tidur pagi, HP-nya dimasukin ya. Juga gitu. Pagi sekarang saya kan lagi puasa sosmed ya. Ini udah hari kelima berarti hari ini. Fan-fan aja gitu. Padahal saya kerjanya di dunia digital. Gitu. Tapi itu kan mungkin sebagian ketakutan orang-orang yang kerja di digital. Ya mungkin aja, tapi menurut saya enggak juga kok, sama aja kok gitu. Sama aja, bahkan saya lebih menikmati sebenarnya gitu ya, untuk melahirkan karya lagi nanti muncul lagi gitu. Jadi gitu ya Mbak Maya, waktu terbaik itu hanya pagi hari. Tapi kalau pengen lebih banyak bacanya, sedikit tambahan saya kasih sedikit trik and tips, saya lupa belum ngasih trik and tips. Ini buat yang mau baca. Sebentar. Ini ya. Sorry. Saya kasih contoh. Di buku saya ini, ya ini saya baca 1 minggu. 1 minggu selesai. Berusaha. Caranya gimana? Pertama, teman-teman kalau mau baca satu buku selesai dan berusaha gitu ya untuk memperjuangkan, dilihat halaman belakangnya. Paling belakang, berapa halaman. Ini saya baca lihat sekitar 190 halaman. 190 halaman, saya pengen baca ini 1 minggu. Ya udah, 190 dibagi 7. Berarti sehari sekitar 24 atau 25 halaman. Setelah itu saya tulisin nih sticky note kayak gini nih. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, ya, di setiap 27 halaman. Itu bikin kita ada rasa kayak belum selesai nih hari ini nih, harus baca lagi nih gitu. Jangan baca lagi nih. Nah, dari situ insya Allah kita bisa lebih banyak baca karena ada triggernya, ada pendorongnya untuk kita baca. Itu diantara trik and tips ya. Siapa tahu mau cobain.
Sebenarnya ini nanti akan saya share di Instagram saya, tapi saya lagi puasa. Saya udah bikin kontennya. Cuman ini eksklusif buat kelas ini karena saya sangat appreciate ya ada sebuah ruang komunitas yang membahas tentang literasi ini, Masya Allah nih. Saya appreciate sekali karena data dari UNESCO itu menunjukkan 0,001% di baca minat bahasa Indonesia. Artinya kalau ada 1.000 orang, itu cuma ada 1 orang doang yang suka baca buku. Bayangin coba. Persentasenya ngeri banget nih. Ya, ini makanya saya appreciate lah. Itu mungkin ya jawabannya ya. Baik Kak Teh, insya Allah. Semoga Allah mudahin. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Bagas. Ya, teman-teman sekalian. Ya, itu tadi juga baru banget buat saya gitu ya. Keren banget tips and tricks. Lihat berapa halaman gitu kan, tentukan dibagi gitu ya, terus kasih sticky notes gitu. Menarik. Oke, teman-teman yang lain, ada lagi yang ingin ditanyakan gitu ya? Mangga. Oke, ada nih dari Febri Sakina Fitri, izin membacakan Mas. Mas izin bertanya. Oke. Untuk bikin konten terkait buku yang dibaca, terkadang saya ngerasa hasil rangkuman saya belum benar-benar pas, belum perfect. Nah, tapi untuk neken rasa perfeksionis, kadang saya share aja. Tapi kadang saya takut konten itu misleading. Ada saran nggak Mas untuk kasus macam ini? Apakah itu nggak apa-apa gitu? Yes, lumayan itu nih. Apa? Bolak-balik pikirannya. Saya juga ngerasain kayak gitu sebenarnya. Silakan, Mas Bagas. Mohon maaf, Mas Bagas, itu belum di-unmute kayaknya. Oh iya, sorry. Ini saya kasih contoh Ya. deh. Biar ke gambar. Udah kelihatan ya? Ya ini contoh. Bagaimana cara mereview? Kan gitu ya. Kalau saya pribadi, saya bagi aja di 3 bagian. Bagian pertama itu saya membahas soal insight yang saya dapetin langsung gitu. Ya misalnya kayak, ya apa ya, pendapat kita tentang buku itulah gitu. Ya pendapat kita tentang buku. Setelah di bagian pertama ini, dan saya juga ngasih penulisnya ya, sedikit bio tentang penulisnya. Kemudian masuk ke step kedua. Step kedua adalah tentang insight. Saya bagi menjadi 3 insight aja. Insight pertama, insight kedua, insight ketiga. Ya, ini contoh nih misalnya nih, ada insight-nya ada beberapa. Nah, terus setelah itu saya tambah 3 quotes pilihan. Ya, 3 quotes pilihan. Ya. Dan sebenarnya saya tambahin lagi juga sih di cara yang baru ini udah agak lama soalnya, udah lama banget nih kayaknya. Nah, di tambahannya adalah action-nya apa dari buku yang kita baca. Contohnya kan terus habis itu 3 aksi setelah baca buku. Nah, contoh. Kenapa pakai angka 3 ya biar gampang aja. Kita nggak usah terlalu sampai semuanya dirangkum sampai panjang banget. Nah, itu mah jadi buku lagi gitu. Jadi bisa kita bagi seperti ini aja. Cara mereviewnya ya. Cara mereviewnya misalnya awalnya paragraf pertama, pembahasan pertama tuh soal bukunya, terus habis itu masuk ke 3 insight-nya, terus habis itu 3 quotes pilihan dan 3 aksi. Misalnya kayak gitu. Ya, itu di sini. Siapa tahu ada yang belum tahu, atau ada yang belum. Bentar, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu sebentar. Ini adalah podcast saya di Spotify. Siapa yang belum tahu? Ada yang udah tahu? Kalau udah tahu tulis 1, belum tahu tulis 2. Belum tahu, udah tahu, belum tahu. Oke. Belum tahu, udah tahu. Oke ya. Nah, ini di Spotify masuk ke episode Allah nih rencana Februari ya 100 lah gitu, 100 episode. Ini juga saya beberapa buku. Nah, ini juga bikin step by stepnya pembahasan soal bukunya,
3 insight, 3 quotes, terus sama beberapa aksi atau sama misalnya ada hal yang berhubungan sama agama. Karena kan saya fokusnya di sana ya, gitu. Ada hal yang nggak boleh, ada yang boleh. Saya bahas di sini. Nah, itu beberapa caranya ya untuk mengatasi tadi perfeksionisnya kalau misalnya review. Kalau kita tulis dulu, itu kita kan bisa baca lagi ya, gitu. Itu ya caranya ya. Kemudian kalau terkait ada misleading atau apapun itu, ya menurut saya semua reviewer juga bisa aja punya itu, gitu. Bisa aja ada misleadingnya, bisa aja. Karena balik lagi kan ke pemahaman. Nah, makanya kalau kalau apa sebagai sebagai seorang muslim itu di kelas saya akhirnya jadi pembaca, saya itu selalu menyampaikan sebelum baca buku itu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah mudahkan saya untuk paham. Ya Allah mudahkanlah saya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini kadang lupa tuh. Padahal pemahaman itu hadiah dari Allah. Asal sosokan bisa memahamkan sendiri, nggak bisa. Kita butuh pertolongan Allah supaya kita bisa paham dan bisa terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari buku yang kita baca. Itu ya, Mbak Febri ya, semoga bisa menjawab ya terkait cara mengatasi perfeksionisnya. Bener banget. Ya, Mbak Yaku. Oke, Mas Bagas. Nah, jadi tadi ada 3 caranya gitu ya. Pertama, cara review itu paling sederhana atau paling simpel tadi tipsnya dari Mas Bagas itu dibagi jadi 3 bagian gitu ya, teman-teman. Terus selain ditulis ya 3 bagian, itu bisa juga sebenarnya diomongin gitu kan, direkam terus diupload gitu kan. Terus yang terakhir yang paling penting ya ini nih, berdoa gitu ya. Mudah-mudahan pemahaman yang masuk ke dalam diri kita itu memang pemahaman yang benar gitu ya, gitu. Sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si penulis buku maupun juga mungkin bukan mungkin sesuai dengan sebagaimana seharusnya gitu yang Allah pengen. Oke, baik. Mangga teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Jika tidak ada, saya yang bertanya nih. Oke, mungkin Boleh. mungkin sambil yang lain nanya nih, Mas Bagas saya ingin bertanya terkait tadi oh ya terkait sticky notes tadi itu Mas. Pertanyaan saya adalah Mas Bagas punya ide melakukan sticky notes gitu kan di buku-bukunya itu dari mana gitu Mas? Saya penasaran sebenarnya sumbernya gitu kan. Siapa tahu kan saya pernah ngebaca buku yang berkaitan sama itu juga. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua fungsi sticky notes gitu kan